Put, lu udah kelihatan capek banget. Yakin gak mau pulang? Put, tidur di mobil itu nggak nyaman. Udahlah, mending lu pulang, ya. Besok lu baru kesini lagi. Gue gak apa-apa kok. Justru gue tuh gak tenang karena kalian masih ada di sini. Kasian tahu Raisya. Kasian kalau malam ini kalian gak sama Raisya. Udah, lo tenang aja kalau masalah Raisya mah aman. Gue udah minta titipin kok ke rumah tante sama neneknya. Ya kan? Kadang kalau gue sama Citra nitipin tuh di tempat neneknya, dia tuh nggak mau pulang. Padahal kita tuh selalu maksa kan, Cit, buat maksa Raisa pulang. Kalau nggak dipaksa-paksa mau bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dengerin soal cerita keluarga kecil kalian bikin gue happy deh. Doain gue ya. Semoga suatu saat nanti gue juga bisa nyusul punya keluarga kecil yang bahagia dan penuh cinta kayak kalian. Amin, amin. Gue yakin kok, impian lo itu pasti bakal terwujud, Put. Pastilah. Tapi buat ngewujudin itu, lo harus jaga diri, lo harus sehat. Nah, salah satunya adalah dengan lo pulang. Biar gak sakit. Bisa aja lo nyambung-nyambunginnya. Udah lah, Put, bener kata Citra, mending sekarang lu pulang. Nanti besok kesini lagi, atau perlu misalkan nanti biar gua atau Citra yang jemput itu atau yang nganterin lagi, gak masalah, ya. Gak usah, Tak. Gue masih mau di sini kok. Gue di sini aja ya. Kayaknya gak ada gunanya deh gue bujukin Putri buat pulang. Dia gak bakalan mau ninggalin pangeran. Cinta dia ke pangeran emang terlalu besar. Malam ini terasa lebih lama dari biasanya. Entah ini karena saya jauh dari Putri, atau karena saya tegang mau sidang besok. Kalau besok kedua saksi itu datang ke persidangan, saya pasti akan kalah. Dan itu artinya saya harus menjalani hukuman atas kesalahan yang gak pernah saya perbuat. Pangeran! Saya mungkin sanggup jalanin hukuman itu. Tapi bagaimana dengan Putri? Saya nggak tega melihat kesedihan di wajahnya kalau sampai keputusan sidang besok nggak sesuai dengan harapan. Aku gak bisa ngirin kamu sendirian. Aku gak mau jauh dari kamu. Aku butuh kamu, Pangeran. Saya berharap semoga besok semuanya akan baik-baik aja.
Bintang tidak akan bersinar tanpa kegelapan. Begitupun juga kebahagiaan. Tidak akan ada kalau nggak ada kesedihan. Saya percaya akan ada kebahagiaan untuk saya dan Putri. Karena Putri, kamu adalah sumber kekuatan saya. Kamu adalah alasan kenapa saya bisa bertahan hari ini, besok, dan seterusnya. Kita pasti bisa melewati ini semua, Putri. Teleponnya ya. Oke. Dadah. Iya, Dinda. Dinda gue yang telepon buat suruh kesini. Soalnya lu ngotot nggak mau pulang, Put. Kan kebetulan juga Gio lagi ada di sini, ya kan? Makanya gue ajak dia ke sini. Ji, gimana keadaan nyokap lu? Udah baikan kan? Alhamdulillah udah mendingan. Makanya gue bisa balik lagi ke sini sekarang. Syukurlah, semoga aja ke depannya nyokap lu bisa sembuh dan lekas membaik ya. Biar lu juga nggak capek-capek bolak-balik Jakarta, Singapura. Ya gimana, itu kan juga harapan gue selama ini. Apalagi kan di sini pangeran lagi ada kasus. Jujur pikiran gue tuh jadi bercabang antara ke nyokap gue sama ke pangeran juga. Doain aja yang terbaik ya. Put, lu juga kenapa sih Put? Kok ngotot banget mau nginep di sini? Kasian lo Citra sampai panik. Mending lu pulang. Gue tuh udah capek sama Citra ngasih tahu Putri. Gue suruh pulang, nggak mau ngeyel anaknya. Katanya pengen nginep di sini. Ya udah, kita berdua nemenin Putri deh. Sebenarnya niat gue sama sekali nggak mau ngerepotin kalian semua. Cuman gue berasa lebih tenang kalau gue seenggaknya ada di sini. Gue berasa lebih dekat sama pangeran. Walaupun dia di dalam dan gue di luar. Oh iya Cit. Nih titipan lu. Makasih, Dinda. Ini semua buat apa? Iya, buat apa lagi, Put? Kalau bukan buat kita makan. Ya anggap aja kalau sekarang kita lagi camping. Camping. Lo kenapa, Din? Putri udah tahu belum ya kalau perusahaan Om Raymond lagi ada di ujung tanduk gara-gara Tante Lisa? Lo cerita deh sama gue, ada apa sih? Nyokap bokap lu belum ngasih tahu lo ya tentang perusahaan. Jadi gini Put, perusahaan bokap lu sahamnya turun drastis. Dugaan gue sama Rizky sih ada penyusup orang suruhan Tante Lisa yang kerja di perusahaan kita. Diam-diam ngejual sahamnya kita ke Tante Lisa dengan harga murah. Kalau dibiarin gini terus, perusahaan bokap lu bisa kolaps. Ini pasti ulah Arga juga. Dari awal emang gue nggak percaya sama Arga kalau dia masih berhubungan sama Tante Lisa, tau gak sih? Tahu udah tak cukup tak. Gak usah memperkeruh keadaan dengan cara lu ngompor-ngomporin kayak gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin Arga dia ngelakuin semua itu. Kan Arga udah jelasin kalau dia kerja sama Tante Lisa itu semua karena terpaksa. Dia malah bahagia banget karena akhirnya dia bisa lepas dari Tante Lisa. Gue yakin banget Arga nggak ada hubungannya sama urusan perusahaan kali ini deh. Gue udah bilang ya, semua ini kejadian sama kayak kejadian Naomi dulu. Lu semua nggak percaya kan sama omongan gue? Tapi apa? Dugaan gue ternyata bener kan? Semuanya kejadian. Iya nggak?